Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alus Manifam ya, kawan-kawan semuanya. Ya, ini saya udah lama ya tidak buat video. Alhamdulillah ini bisa bikin video lagi masih seputar ternak ulat Hongkong ya, kawan-kawan ya. Oke, untuk video kali ini mungkin akan agak panjang ya, kawan-kawan ya. Eh, Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Kali ini saya mau sharing aja kawan-kawan ya, karena mayoritas yang beli kepi ke saya itu pasti masih bingung seputar media yang mau digunakan gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing mengenai semua media yang bisa digunakan untuk ternak ulat Hongkong, dan juga kekurangan dan kelebihan, dan ini yang pernah saya sendiri itu pakai ya, kawan-kawan ya. Jadi ini sharing seputar media ternak yang sudah pernah saya gunakan ya. Nanti ini ada 5, ada dedak, pur ayam, polar atau brand ya, terus kemudian pasir dan serbuk atau sisaan gergaji kayu ya. Oke kawan-kawan, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama itu dedak. Dedak ini kelebihannya yang sudah pasti gampang didapat ya, hampir di semua daerah itu ada. Kemudian kelebihannya juga harganya relatif murah untuk di daerah saya ya. Saya di Kebumen, Jawa Tengah itu harganya kisaran 3.500 sampai 5.000 ya, tergantung di mana kita mendapatkannya. Nah, untuk media dedak ini bisa digunakan untuk ternak ulat Hongkong. Nah, tapi kekurangannya itu yang harus diperhatikan yaitu usahakan cari dedak yang bersih. Bersih ini dalam artian kadang dedak itu banyak yang masih ada sisaan beras yang kecil-kecil. Nah, itu nanti akan menyulitkan waktu panen. Itu nanti masih sisaan berasnya itu kalau yang masih banyak itu akan merepotkan ya. Dan juga kalau pakainya dedak kasar itu biasanya juga masih banyak kulit padi. Jadi kulit padi itu nanti nggak kemakan sama ulat, terus malah jadi kotor dan merepotkan saat panen. Nah, kekurangannya yang kedua yaitu untuk dedak ini pastikan cari yang bersih, karena sangat rawan sekali timbul hama terutama kutu, terus juga gurem ya kawan-kawan ya. Dedak ini sangat berpotensi untuk kena hama karena mungkin di penggilingan padinya itu tidak bersih. Kalau bisa ini kalau pakai dedak bahkan saya wajibkan untuk dijemur atau disangrai kalau misal pakai dedak biar benar-benar steril atau bersih dari hama. Kemudian untuk kekurangannya ya itu pertumbuhannya itu kalau dedak itu agak kurang ya bagus, cuma agak kurang bagus ya. Solusinya ya bisa dicampur pakai pur ayam ya untuk agar pertumbuhannya itu lebih bagus dan lebih cepat. Oke, yang kedua ya kawan-kawan, media yang bisa digunakan yaitu pur ayam. Nah, ini kelebihannya sudah pasti hampir di seluruh daerah Indonesia bisa didapat. Nah, sangat mudah didapat. Untuk pemilihannya juga banyak ya, untuk jenis-jenisnya itu banyak. Ada yang halus, ada yang gede ya. Kemudian kelebihannya yaitu pasti pertumbuhan ulatnya akan cepat ya, karena gizinya juga banyak. Terus yang ketiga untuk kelebihannya yaitu hasil pemijahannya juga bagus ya.
artinya untuk anakannya itu banyak. Jadi untuk hasil pemijahan bagus untuk pur ayam. Kekurangannya sudah pasti yang pertama untuk harga ya, relatif lebih mahal ya untuk sekarang, apalagi kalau pakainya pur ayam 511 ya, itu bisa per sak 50 kilogramnya bisa mencapai 500.000, yaitu eh, cukup mahal ya, mahal malah menurut saya. Untuk ya mungkin bisa pakai pur ayam, untuk kawan-kawan yang ingin pakai pur ayam bisa pakai pur ayam yang kualitasnya di bawahnya ya. Itu macam-macam lah, ada yang 350, ada yang 400 per sak 50 kilogram itu ya kawan-kawan. Untuk kekurangan yang kedua yaitu untuk hama ya kawan-kawan. Kalau hama bawaan itu sudah dipastikan kalau pur ayam itu bersih karena dari pabrik. Jadi kalau mau digunakan tidak usah disangrai, itu tidak apa-apa, tidak masalah karena pur ayam itu bersih dari pabrik. Cuma kekurangannya ini adalah kalau misal di daerah kawan-kawan itu ada hama gurem, karena hama gurem ini nggak di semua daerah ada ya kawan-kawan. Karena berdasarkan pengalaman yang sama-sama belajar sama saya, ada yang ada gurem, ada yang enggak. Memang di daerahnya itu enggak ada, memang yang ada hama gurem. Nah ini kalau pakai pur ayam, sekali terserang hama gurem, ini pertumbuhan, perkembangbiakan guremnya itu sangat cepat sekali dan akan sangat merepotkan. Sudah dipastikan, hampir dipastikan gagal kalau tidak tahu cara menangani hama gurem kalau pakai pur ayam, karena ya pertumbuhan guremnya itu sangat cepat sekali mengalahkan ulatnya, dan hama guremnya nanti makan ulat-ulat yang masih kecil, dan ini itu kekurangan yang paling fatal lah kalau pakai pur ayam. Tapi kalau kandangnya bersih, di daerahnya juga nggak ada hama gurem, pakai pur ayam ya saya merekomendasikan lah, karena dibanding dedak pasti lebih bagus pur ayam. Kemudian untuk pur ayam ya, kalau pakainya pur kasar itu untuk pemisahan pemisahan apa, kepiknya itu diusahakan jangan terlalu diayak, kalau bisa malah manual ya. Kalau misal pakai pur ayam usahakan yang agak halus. Kenapa? Karena kalau pas diayak nanti telurnya ada yang nempel di pur ayam, ada yang nempel di dasar kotak. Kalau pakai pur ayam yang relatif besar-besar, nanti bisa ketindihan, terus telur ulatnya pada pecah. Nah nanti hasilnya terus ulatnya nggak terlalu banyak ya kawan-kawan. Usahakan kalau pakai pur ayam cari yang kecil atau syukur halus, itu lebih bagus kalau pur ayam. Oke, media selanjutnya yaitu polar. Untuk kelebihannya ini harganya relatif lebih murah ya daripada pur ayam. Ini hampir harganya bahkan hampir seperti dedak ya. Untuk di daerah saya Kebumen, Jawa Tengah, sekarang polar itu di bulan ini ya di 230.000 per 50 kilogram, maaf ya, per 50 kilogram. Harganya relatif lebih murah ya, nggak sampai 5.000. Terus hasil pemijahannya itu juga bagus ya kawan-kawan. Untuk polar ini bagus sekali. eh, Anakannya itu banyak, telurnya banyak juga, bagus hasilnya. Terus untuk polar ini juga karena dari pabrik ya, sudah dipastikan bagus, bersih dari hama ya, nggak usah disangrai juga tidak masalah, asal belinya itu bersih ya dari tokonya, harus dipastikan ya. Kemudian juga untuk hama bawaan ya, polar ini juga minim sekali, kecuali kalau hama Frankie itu bukan dari polarnya ya kawan-kawannya, itu dari datangan dari luar. Untuk hama Frankie, hama gurem juga kalau pakai polar ini, asalkan kita pemijahannya itu agak tebal, itu hama gurem tidak akan agak berpengaruh ya. Cuma
ya ada, walaupun ada hama gurem, kalau pakainya polar kita kasih media yang tebal itu efeknya tidak terlalu bahaya ya, akan kalah pertumbuhannya dengan ulat-ulatnya akan cepat sekali. Untuk pertumbuhan juga pakai polar ini bagus dan merata ya, artinya pertumbuhan ulatnya seragam, asalkan diimbangi dengan pakan tambahan ya seperti ampas tahu, ampas singkong, atau sayuran sisa dan lain-lain ya. Itu pertumbuhannya akan bagus, bahkan kurang dari 2 bulan kadang sudah bisa dipanen. Untuk kekurangan sendiri polar ini agak susah ya didapatkan di daerah terutama di luar Jawa memang, untuk kawan-kawan saya tanya, kawan-kawan saya juga susah ya untuk mendapatkan polar ini di luar daerah Jawa terutama, bahkan di Jawa pun tidak semua di daerah Jawa itu ada. Jadi ya itu kekurangannya kawan-kawan ya. Oke, yang selanjutnya itu media pasir ya. Ini juga pernah saya coba gunakan. Kelebihannya pasti mudah didapat, terus juga murah, bisa digunakan berkali-kali. Cuma kekurangannya ya itu pasti ya namanya pasir ya, nggak ada gizinya, nggak ada terus harus didampingi media lain ya kawan-kawan ya, karena nggak ada gizinya, terus hasil pemijahannya juga kurang bagus ya, kurang optimal. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu kepik harus dipisahkan secara manual. Kenapa tidak diayak? Ya sudah pasti karena pasir itu berat. Kalau sampai diayak, telurnya pasti pada pecah. Ya sangat tidak maksimal lah ya. Terus juga pertumbuhannya lambat, tidak merata juga ya sudah pasti. Tetap harus pakai pur ayam atau dedak atau polar lah kalau media pasir. Ibaratnya media pasir itu cuma peneluran dan juga saya tidak sarankan untuk diayak waktu pemisahan kepik karena ya telurnya nanti pada pecah. Kurang bagus lah untuk pasir ini. Kemudian yang kelima yaitu pakai serbuk atau gergajian kayu itu ya kawan-kawan ya, sisaan gergajian kayu. Untuk kelebihannya pasti mudah didapat dan juga gratis ya, murah dan gratis juga tinggal ambil. Kekurangannya saya juga pernah nyoba cuma hasilnya juga kurang bagus ya, kurang maksimal. Untuk pertumbuhannya juga lambat karena tidak semua jenis kayu ya pasti dapat digunakan karena untuk kekerasan kayu juga kan beda-beda ya tiap kayu, kadang yang kayunya pas keras pasti juga ulatnya nggak akan kuat. Harus cari kayu yang secara tekstur itu lunak ya kawan-kawan ya. Mungkin kalau sebagai alternatif untuk biar menekan biaya produksi, serbuk gergaji ini bisa digunakan asalkan eh, kawan-kawan bisa nyari untuk jenis kayu yang cocok gitu kawan-kawan. Karena waktu itu saya cuma nyoba itu pakai serbuk kayu jabon, dan itu padahal kayunya juga eh, cukup lunak ya, cuma ya untuk hasilnya kurang kurang bagus ya. Tapi ya serbuk gergaji ini bisa jadi solusi atau alternatif kalau memang semua bahan misal dedak, pur ayam atau polar itu susah didapat dan untuk cari yang paling murah bahkan gratis ya bisa digunakan, cuma yaitu hasilnya kurang bagus dan pasti harus didampingi dengan pakan yang lain juga eh, untuk gergaji ini biar pertumbuhannya itu agak bagus gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan ya, terima kasih sudah menyimak. Ini panjang sekali ya video kali ini karena ya ini banyak sekali pertanyaan mengenai media, jadi ya saya sekalian bikin aja yang panjang sekalian. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf ya.